Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DJWT sesi kedua, di mana fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan lihat dulu Bitcoin dominance ya. Kita bisa lihat di sini kondisinya itu wow ya, makin turun pada hari ini dan sepertinya semakin mendekati ke MA200 ya. Nah, MA200 ini cukup penting karena historically speaking ini adalah support yang cukup kuat menahan Bitcoin dominance begitu. Jadi ya tinggal kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah tembus atau tidak. Karena di cycle kali ini MA200 tuh ekstra ganas ya. Kita bisa lihat di sini dia cuma sempat turun sekali ya, 2 kali lah sebenarnya dengan di sini. Tapi sini ekstra tipis jadi kita kayaknya nggak perlu hitung lah. Cuma sekali aja ya. Di Januari 2024 sempat di bawah bentar, udah gitu naik lagi ke atas ya. Ya kalau gua sih tetap tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan 70-30 deh. Ya sesimpel itu. Kok sampai lu udah gatel banget gitu ya. Ya 60-40 deh begitu ya. Supaya apa? Supaya lu tetap masih punya fondasi yang kuat begitu ya. Karena ya udah banyak yang curhat nih ya. Dari April Maret kemarin yang kemakan dengan dukun-dukun altcoins. Itu awalnya pegang BTC juga, cuman ujung-ujungnya BTC dipindahin semua ke alts karena dibilangnya alts ini bakal jadi berapa M, berapa M, berapa M, yang ujung-ujungnya tidak kejadian. Ya. Nah, sekali lagi, ya, menurut gue yang data yang selalu paten lah, sampai saat ini masih selalu paten adalah, ya apalagi dalam masa-masa QT geser ke QE, suka nggak suka adalah balance sheet. Begitu, ini bahkan menurut gue lebih penting dibandingkan dengan interest rate. Begitu, karena kalau lo lihat di sini, interest rate waktu turun ya, turun di sini tuh nggak langsung membuat Bitcoin dominance tuh turun, nggak juga. Nih kita bisa lihat di sini waktu dia turun belum ya, malah BTCD meningkat dengan cukup kuat ya. Nah, dia turun lagi, turun lagi, turun lagi ya, nggak bikin sampai Bitcoin dominance dapat top. Nah, topnya ya adalah saat balance sheet, kita bisa lihat di sini ya, balance sheet itu menemukan apa namanya, menemukan titik paling bawah sehingga dia mulai naik. Nah, jadi makanya kalau gue pribadi sih tetap akan masih lebih heavy on Bitcoin ya sampai terjadi apa peningkatan di balance sheet. Dan balance sheet ini gampang banget buat lu yang pengen keluarin balance sheet ini, nggak, aduh beneran serius gampang banget. Lu tinggal masuk ke TradingView, lu bikin akun ya, lalu lu klik bagian sini nih ya yang plus. Terus lu tinggal cari. Kalau di sini ya kan gue udah klik berkali-kali jadi keluar terus. Lu tinggal cari WAL ya C ya, keluar tuh sok WALCL sebenarnya kalau mau lengkapnya ya. Lu klik, tinggal pilih si new price scale aja biar gampang ya, biar masuk juga di sini. Udah gitu aja. As simple as that. Begitu. Oke. Sekarang kita akan masuk dulu ke pembahasan komen. Yang pertama itu dari Bro Agan ya, Agan nih. Mak Toshi memang beneran cerdas, orangnya bukan pura-pura cerdas. Wawasannya luas banget, gila sampai pakai analogi sejarah. Mak Toshi dosen online aing katanya ya. Ini kapan ya? Kemarin ya, gue sempat bikin analogi. Kita itu ya kan dua konflik terbesar sepanjang sejarah manusia itu adalah Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Ke-1 kan. Negara di Eropa mana yang paling tenang selama dua perang itu? Ya, kalau ya kita tahu sejarah itu adalah negara Swiss. Padahal Swiss itu literally di tengah-tengah Eropa, di mana konflik gila-gilaan tuh di daerah situ semua. Tapi dia bisa dengan santai bilang, oh saya netral, saya tidak memihak siapapun, begitu ya. Nah itu yang sering kali gue bilang, kita tuh harus jadi kayak Swiss. Jangan kita pengen jadi kayak Jerman atau jangan kita pengen jadi kayak Amrik gitu. Wah, kalau ngelihat film-film perang kan, wah taunya Amrik Jerman, Amrik Jerman. Kalau misalkan di Asianya paling Jepang gitu ya, Jepang sama Amrik gitu. Nah kita nggak pernah ada yang tahu Swiss kayak gimana kan. Tapi padahal Swiss yang tenang-tenang aja gitu, di mana yang lain abis-abisan, berapa negara tuh wah casualty-nya luar biasa besar, dibombardir kotanya sampai benar-benar lumat gitu ya. Nah Swiss dia bisa dengan santai di tengah-tengah ya, jadi ya tidak terlalu bullish, tidak terlalu bearish gitu kasarnya ya. Nah, jadi kita harus menjadi orang Swiss di antara para orang Amrik dan Jerman begitu ya, yang mengambil resiko besar. Karena kalau mau ngomong misalkan, oh lebih profit Amrik dong setelah Perang Dunia Kedua, lihat dia tuh jadi superpower. Yes bener. Tapi ya lu yakin lu Amrik atau jangan-jangan lu Jerman? Nah itu yang serem.
Kayak gitu. Itu yang banyak orang nggak sadar gitu. Makanya gue sangat menyarankan untuk kita itu menjadi Swiss, dimana kita siap nih ya, siap skenario bearish maupun bullishnya. Jangan terlalu optimis, jangan terlalu pesimis, begitu ya. Oke, next dari apa ini channeling semesta ya. Saya kalau ada dana beku selalu ikut buy limit TCI di BTC dan ETH. Alhamdulillah sudah profit 49%. Pelan-pelan minus saya 80% di alt di April kemarin. Nah, ya sama nih berarti ya. Sama-sama kena ini nih bro. Siapa nih? Bro channeling semesta nih sama-sama kena ini ya. Racun altcoins di April Maret. Udah jadi minus tinggal 35%. Puji Tuhan, pelan-pelan membaik ya. Emang benar kalau nggak jeli, lihat indikator cut rate sama balance sheet mungkin ya. Jangan jor-joran di alt. Yes, bagus banget ya. Berarti bro channeling semesta ini benar-benar mulai mempelajari. Karena jangan salah loh. Banyak orang yang hancur di April Maret ya udah sekarang cuma bisa marah-marah doang aja, tapi nggak belajar. Nah, untuk bro channeling semesta ini berarti mau belajar itu udah satu langkah ke arah yang lebih benar. Mantap. Next dari Iwan Top Tenan. Lucu juga nama ini ya. Setuju bang, saya BTC 70%, altcoins 20%, memes dan futures 10%. Adem pala. Yes, bener ya. Ini udah, lu boleh lihat deh, udah berapa banyak komen-komen yang kurang lebih senada. Begitu saat lu lebih banyak pegang BTC, lalu altcoin sama memesnya itu dia ya dijaga resikonya lah dengan jangan terlalu besar alokasinya. Jelas alokasinya seperti ini ya. Dan di CA ujung-ujungnya nggak stres, adem kepala tuh ya, mantap. Next dari apa ini Jaigar atau apa ini ceritanya, Jaeger atau apa ya, nggak tahu dah. Makasih Bang Toshi, saya lebih tenang setelah melihat Bang Toshi. Saya lebih mengerti baca market, masih pemula sekali soalnya. Mantap, nggak apa ya, pelan-pelan ditonton terus DCWT-nya, lama-lama akan mengerti begitu ya. Next dari Lentera Ilmu. Sehat selalu Bang Toshi. Saya pemula di kripto. Setiap hari saya pantengin video-video baru dari TCI dan dari TCI juga saya deposit Bitcoin berkala ya. Saya mau tanya, saya suka lihat channel-channel YouTube lain yang menyarankan kalau mau masuk ke koin meme baru harus cek dulu koin atau tokennya. Yang buat pemiliknya siapa, timnya siapa, foundernya siapa, developernya siapa. Nah, gimana atau di mana saya harus cek hal tersebut untuk menambahkan pengetahuan saya sebagai newbie di dunia kripto. Terima kasih, sehat selalu untuk TCI. Kalau untuk memes ya lu bisa ngelihat dari mereka biasa kan ada websitenya ya. Website ya kayak bisa dibilang nyari semua meme ada websitenya sekarang ya. PP ada, lalu juga si Shiba ada. Nah ya tinggal lu cek aja di CMC biasanya nanti ada ya. Lu klik si website mereka terus lu perhatiin. Walaupun jujurnya gini, kalau gue mau jujur ngomong ya, kalau memes in general tuh, aduh, tim devnya siapa kek, terus apa namanya, apalagi ngomongin utility, ujung-ujungnya meme coins tuh kadang-kadang utility malah bikin jadi repot gitu ya. Ya kayak PP aja contohnya. PP kan bisa dibilang salah satu yang paling gila di cycle ini ya. Dan kita bahas udah dari kapan tuh, udah lama tuh, zaman-zaman di mana tuh PP ya. Kita bahas tuh dari zaman-zaman sini nih. Wah, gila nih ya. Berarti berapa persen ya? Gue juga penasaran. Wow, udah 2000%-an ya profitnya dari awal-awal kita bahas ya. Secara TA at least ya. Kalau review kita bahas kayaknya di sini nih. Cuman gue belum bahas TA-nya waktu itu ya. Nah, jadi ya apa namanya PP sendiri nggak ada utility-nya. Literally nggak ada gunanya. Sampai tim devs-nya aja ngomong bahwa kita nggak ada gunanya sama sekali. Jadi mungkin kalau yang mau dicek adalah kalau bisa meme coins yang udah ke audit dan ada hasil audit yang menyatakan bahwa tim dev ini ya sudah renounce their ownership, lalu nggak bisa ya itulah klasik untuk ngerak pool ya, seperti bisa tiba-tiba ngebesarin fee, lalu ngasih tax yang besar, nge-blacklist. Nah, kalau tim devnya ternyata di auditnya ditulis dia ternyata bisa blacklist, terus belum renounce ownership dan lain-lain, nah itu red flag. Begitu. Tapi sisanya untuk utility dan lain-lain sih menurut gue meme coins lagi-lagi lah nggak guna-guna amat. Tapi kalau altcoins, nah itu penting utility-nya ya. Oke. Next dari Jason kayaknya ya, A-nya ketinggalan. Bang, aku yang komen di Korea kemarin by the way. Mau nanya kan ada isu altcoin season nih.
rencana mau akumulasi 100 juta, baiknya terjun 70-30 apa 50-50 aja, atau full masuk altcoin aja bang, biar earn-nya gede. Terus strategi buat nyambut altcoin gimana ya bang? Beli yang big cap kayak ETH dan Sol apa yang lain aja? Jadi gini, tetap kalau menurut gua lebih aman di 70-30 ya. Nah, tapi lu kan nih berarti dana baru nih. Kalau dana baru misalkan lu pengen, ah bang, gue jadi ini aja deh. Ini mulai ada pertanda mau altcoin season, walaupun ya kita udah bahas ya, balance sheet belum mulai naik. Jadi masih ada resiko sebenarnya ya. Ya, tapi kalau misalkan lu pengen geser-geser dikit ya bolehlah 60-40 begitu. Itu yang paling max deh menurut gua ya 60-40. Nah, dari situ ya udah gitu lu tinggal urusan alts-nya pilih yang mana. Kalau gua tetap lebih lebih baik didominasi oleh big cap begitu seperti ETH, Sol, BNB begitu ya. Nah, untuk yang spekulatif ya, yang wah, yang ini antara cacing-cacing naga-naga gitu kasarnya ya, bahasa kriptonya tuh ya. Ya, lu mungkin bisa ambil berapa 10% gitu ya dari keseluruhan porto. Itu jadi 20-nya atau kalau lu 60-40 berarti 30-nya tuh big big caps, 10-nya yang spekulatif sama memes gitu ya. Itu boleh di situ ya. Tapi intinya apa? Semakin spekulatif harus semakin kecil alokasinya. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ini kan lu berarti ada dana fresh nih yang mau dimasukin. Kalau lu pengen geser misalkan jangan 70-30 deh bang ya, siapa tahu udah mulai nih ya. Udah mau mulai lah misalnya. Soalnya sekarang belum ya, secara faktanya balance sheet-nya belum mulai naik ya soalnya ya. Lu mau 60-40 monggo begitu. Ya, tapi jangan sampai BTC-nya dilupakan, bahkan kadang-kadang ada yang suka udah terlalu nafsu ya. Ya kayak dulu di April Maret, itu banyak yang awalnya pegang BTC, ke bawah nafsu gara-gara banyak yang bilang, wah ini masukin segini jadi berapa M ya. Ujung-ujung BTC-nya ditutup posisinya ya. Profit BTC dimasukin ke alts. Alts-nya terjun payung. Nah, itu yang serem begitu. Ya, jadi makanya kalau gue pribadi tetap menyarankan mayoritas porto lo tetap di BTC begitu ya. Balance sheet mulai naik, mau digeser-geser dikit-dikit silahkan begitu. Bahkan ya kalau misalkan balance sheet udah mulai naik, lalu BTCD mulai terus turun, itu otomatis kok pelan-pelan si BTC juga kegeser sendiri tanpa lu pindahin alokasinya gitu ya. Oke. Next dari Denny Ramadan. Bener ya bang, kalau di market jangan pakai perasaan. 2 hari ini masuk altcoin karena cut loss berturut-turut. Awalnya udah planning risk reward 1-2% gara-gara ngelihat masih ada potensi naik lebih dari target, nggak TP-TP. Ah, ini kebiasaan nih ya. Awalnya sebelum tidur masih untung 30%, pas bangun malah jadi rugi 11%. Niatan mau scalping sama nge-swing tipis-tipis jadi sedekah ke market tipis-tipis. Ya nggak apa-apa lah, itu namanya pembelajaran. Tapi udah kerasa kan, nggak enak kan? Ya kalau pakai perasaan tuh memang ujung-ujungnya kacau. Begitu ya. Ya kalau pacaran bolehlah pakai perasaan, tapi kalau udah investasi trading nggak bisa karena percaya atau enggak ini hal yang sangat sering terjadi di market ya. Tapi nggak apa ya sudah ini sudah jadi pembelajaran. Anggap rugi lu ini adalah lu bayar uang sekolah gitu, bayar uang sekolah. Jadi lu selanjutnya nggak akan melakukan hal yang sama lagi ya. Sip. Next dari ini ya, aduh thank you nih dari Bro Ardli ya, thank you untuk super thanks-nya ya. Dongengnya sambil dengar dongengnya sambil nyetir kayaknya, wah mantap ya. Next dari JK Channel, Bang Toshi, izin tanya lagi ya. Mengenai meme coin, Bang Toshi sering banget bahas PP ya. Untuk PP ya memang karena itu kita bahas udah cukup banyak yang nanya dari waktu awal-awal cycle, jadi kita udah bahas dari awal juga. Basically itu kita bahas dari kapan nih ya? Secara TA ya, kalau review sih dari 2023. Tapi secara TA banyak request dari Oktober lah ya, Oktoberan gitu ya di daerah sini. Nah, jadi ya journey-nya lumayan panjang, jadi gue ingetin TP berkali-kali. Puji Tuhan juga udah ada yang ngikutin TP, udah ada yang profit, turun lagi, dapat kesempatan akumulasi lagi. Udah kayak dicuci aja tuh asik ya, cuci kering pakai begitu ya. Next, masih panjang sorry ya. Dan jika PP masuk ke porto Bang Toshi melihat kenaikan signifikan dari tahun lalu, kondisi sekarang kalau misalkan kena support lagi, kita bisa cicil beli lagi. Kondisi sekarang PP apakah sesuai dengan risk reward ratio-nya? Kira-kira berapa gain yang bisa didapatkan dari PP? Bila misalkan saya mau masuk PP, apa masih disarankan untuk entry PP? Kira-kira tesis yang membuat PP masih bisa untuk akumulasi menurut Bang Toshi apa? Apa karena altcoin sebelum dimulai?
Bang Toshi banyak di YouTube bilang PP bakal lewatin Shiba. PP bakal lewatin Shiba sama Doge. Udah lewat sebenarnya. Secara profit cycle ini udah jauh lewat. Itu yang gue bilang berkali-kali, meme coins itu mendingan satu cycle beres buang. Begitu, karena udahnya ya kayak Doge, Shiba itu sangat ke outperform oleh meme coins yang baru, which is dalam kasus ini PP. Maybe the next cycle PP juga akan underperform dibandingkan dengan meme selanjutnya. Begitu ya. Jadi kalau ngomongin kelewat, udah kelewat secara performa di cycle ini. Begitu ya. Apakah make sense Bang? Saya penasaran sama tesis Bang Toshi. Sempat FOMO juga kok bisa meme bisa setinggi ini sedangkan Doge nggak terlalu tinggi kenaikannya. Apa karena market cap-nya terlalu besar? Izin share. Jadi ini ya, gue udah bilang untuk berapa kali, meme coins itu memang sifatnya seperti itu. Karena hype base. Begitu ya. Doge sangat kebantu gara-gara si Elon. Kalau Elon nggak ngomong Doge lagi, Doge kata gue akan udah aja melempem begitu. Yang bikin dia dapat boom peningkatan gila ini ya. Basically dalam sebulan ini kan dia meningkat berapa nih? 162%. Kenapa bisa seperti ini? Karena Elon Musk gitu. Dia bikin departemen yang walaupun sebenarnya nggak official ya, nggak official jadi departemen US, tapi dia kasih nama Doge gitu. Berarti kan hype begitu. Tapi kalau nggak ada itu, sebenarnya Doge akan ya performanya nggak akan bagus-bagus amat. Ya kayak Shiba deh ya. Ini Shiba aja saking ininya gue sampai ini lagi, coba kita Shiba ya. Shiba USDT. Kita cek di sini. Performa dia itu dibandingkan dengan PP begitu ya. Wah, sangat underperform begitu. Kita lihat dari week dia paling rendah sampai ke posisi sekarang itu baru profit 400%-an. Begitu ya. Ya jadi makanya kenapa kalau gue bilang memes itu mendingan udah sekalian aja satu cycle gitu ya. Udah gitu udah cycle selanjutnya sih mendingan coba cari yang lain tapi yang hype-nya cukup gede. Dan PP hype-nya udah gede bahkan sebelum masuk ke bull market. Begitu ya. Dan kalau kita ngomongin PP bisa sampai sejauh apa? We'll never know. Literally we'll never know. Makanya kenapa gue bahas berkali-kali PP itu ya kita aja udah TP 4 kali gitu kan. Ini berarti 5, 10, 20, 40. Begitu. Jadi kalau misalkan lu nanya, Bang, gue masih bisa nggak jor-joran di PP? Ya susah juga ngomong karena kita aja udah TP sampai 40%. Jadi risk reward gue sih udah sangat berbeda kalau sama orang baru mau bangun posisi PP sekarang gitu, posisi sekarang gitu. Jadi ya kalau sampai lu mau akumulasi PP, ya gue ingetin aja aturan ya biasa untuk memes. Kalau gue pribadi nggak nembus 5% memes. Begitu. Jadi benar untungnya bisa ribuan persen. Tapi secara alokasi spotnya itu nggak sebesar BTC, nggak sebesar ETH, jauh kecil begitu ya. Jadi itu aja sih gue ingetin. Kalau mau monggo, tapi ingat alokasinya jangan terlalu besar. Gue pribadi keseluruhan memes hanya 5% gitu ya. Next dari murid Bang Toshi. Bang, aku mau tanya tentang futures. Apa yang dimaksud dengan margin isolated dan cross? Dan aku biasanya trading pakai 100% margin. Leverage 20x dan isolate. Udah berapa kali aman gak pernah ke-liquid dan profit tipis-tipis karena masih modal kecil-kecilan. Kadang cut loss juga karena ngerasa takut. Mohon dikoreksi Bang, apa over leverage atau enggak? Sebenarnya gini ya, kalau isolated sama cross itu simple. Kalau cross itu kayak lu trading forex begitu, dimana seluruh margin lu tuh jadi ketahanan lu gitu. Jadi lu buka posisi, lu nggak ada pilihan dari keseluruhan duit lu yang di account futures tuh, lu nggak ditanya lu mau masukin berapa lagi gitu. Udah aja semua duit yang ada di akun futures itu adalah ketahanan lu, itu cross. Kalau isolated, lu nanti ditanya kayak, oke, lu mau masukin dalam posisi ini berapa marginnya? Misalkan lu punya $1.000. Oh, gue cuma mau masukin misalkan berapa? 5% dari porto gue gitu, dari porto futures gue. Oke, berarti lu hanya akan masuk, berarti berapa sih? $50. Begitu, ya. Nah, kalau dana 1.000, begitu. Jadi kan kalau 10%-nya kan ya lu $100. Nah, ini kalau 5% berarti cuma $50. Begitu. Nah, itu cuma di situ aja bedanya, ya. Nah, sisanya kalau untuk masa lalu over leverage atau enggak, simpelnya gini deh ya. Kalau lu masukin ke kalkulator futures dan harga liquid lu tuh kalau cuma gerak 5% aja market. Mau ngepump, mau ngedump, 5% lu liquid, itu over leverage. Udah simple aja kayak gitu ya. Jadi lu leverage-nya mau berapa dan lain-lain. Bahkan gini, leverage aja lu mau full mentok kanan tuh nggak masalah sebenarnya ya. Yang jadi masalah itu adalah harga likuidasi lu.
Begitu. Jadi yang lo harus mainin adalah ya lu gimana jangan sampai harga likuidasi lu tuh dekat-dekat. Begitu. Ya, dan sebenarnya lebih bagus lagi kalau lu bisa begini nih. Oke, gua pasang misalkan SL. Nah, kalau sampai kena SL itu gua nggak tembus sampai resiko tertentu. Misalkan, oke, gua siap misalkan kehilangan sekali trade itu 2%. Oh yaudah, berarti lu bikin sampai kalau lu kena SL itu ya kena cuma 2% dari seluruh margin lu. Begitu, ya. Jadi itu sebenarnya makanya gue sering bilang ya, nggak sesimpel cuma berapa leverage yang lu pakai maka lu over leverage, nggak juga begitu ya. Makanya kalau menurut gue lebih gampang patokannya harga likuidasi lu dekat nggak sama harga running. Kalau cuma gerak 5% aja udah ke liquid, wah itu berarti sangat over leverage begitu ya. Oke, next dari Darpius David ya. Susah nyari orang yang review sedetail seperti Bang Toshi. Untuk pemula seperti saya tercerahkan. Terima kasih Bang Toshi. You're welcome ya. Next. Wah, jauh juga. Oke, dari Arvin Pramudita. Gua baru banget masuk di kripto dan udah top up kemarin 1 juta. Rencananya mau DCA murni dan top up setiap hari Jumat 1 juta. Alokasi gua BTC 50%, ETH 20%, dan 30%. Sisanya gua mohon arahan dari lu invest di koin apa. Lalu kapan gua stop cicilnya dan kapan gua TP. Mengingatkan saat ini udah mau berakhir. Makasih kok. Jadi gini, kalau DCA murni gua sarankan hanya BTC Ethereum. Begitu. Kalau 30%-nya lagi, ya berarti kan itu harus pakai TA tuh. Soalnya kalau misalkan yang selain dari BTC dan Ethereum, lu nggak pakai lu pakai DCA murni juga, lu bawa sampai ke cycle selanjutnya itu banyak yang hancur gitu untuk alts. Jadi kalau lu sekali lagi untuk DCA murni, gue sangat sarankan hanya BTC Ethereum saja ya. Alts gue tidak sarankan kecuali lu mau belajar TA. Ya tapi seremnya satu, seremnya adalah ya sekarang udah bisa dibilang ya dibilang penghujung juga masih ada waktu sih, tapi ya untuk waktu belajar sampai bisa cukup proficient, I don't know, bisa nggak begitu. Nah jadi ya cuma lu yang bisa jawab gitu, bisa atau nggak gitu. Karena kalau lu DCA murni, gue tidak sarankan alts selain ETH begitu. Dan itu pun tetap BTC masih jadi mayoritasnya begitu. Ya jadi ya mungkin pertimbangkan lagi gitu kalau lu mau pakai DCA murni ya. Next dari Dipta Pradipta. Terima kasih Tuan Sato dan Toshi berkat BSP. Astaga. Oh ini sedikit ngejoke kayak ini ya. Jadi kayak suka ada yang itu kan. Apa sih yang kalau orang komen scam yang terima kasih Tuan Loman. Apa? Saya 1000% profit. Ini dijadiin joke ya, lucu juga nih. Berkat BSB Anda portoku full senyum. Teknik saya hanya DCA ketika di bawah BSB. Nunggu harga BSB di bawah BSB lagi baru DCA lagi. Selama November ini belum DCA dan perlu sementara taruh di saham blue chip. Mumpung ESG lagi koreksi lumayan dalam. Ya boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja ya. SOP setiap orang boleh berbeda-beda sih. Yang penting SOP-nya jelas masuk kapan, keluar kapan. Selama jelas dua hal itu silahkan mau kayak gimana pun caranya ya. Mantap, mantap ya. Next dari Wahyu Agus. Makanya santai, konsisten, fokus, and jangan terlalu sering diliatin. Buka aja sebulan lagi, wah kakak. Pokoknya DCA terus, mantap ya. Next dari Empu Hadi. Ilmu pecah, struktur, kerjasama MA20 dan MA50. Makasih Bang Toshi penjelasannya. Mantap, tambah ilmu terus. Wah, mantap, mantap ya. Gue suka nih, berarti ditonton dengan benar begitu. Karena pertanyaannya nyambung. Karena banyak pertanyaan nih yang nggak nyambung gitu ya. Bukan nggak nyambung ini ya. Kita ngomongin soal misalkan, oke, struktur begini. Yang kita udah jelasin di video, ditanya lagi gitu. Nah, berarti kan kacrut. Nah, ini berarti kan didengerin nih. Oh, pembahasannya mengenai MA20, 50. Oh, struktur. Ah, mantap ya. Percaya atau enggak, ya, ini adalah modal yang sangat besar. Begitu. Lu mau belajar. Begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan komennya. Sekarang kita akan masuk dulu ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Di mana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal.
cocok untuk newbie sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih. USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinEx ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinEx, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Kita masuk dulu ke Atom. Untuk Atom kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di struktur 8,776. Ini adalah struktur yang terbentuk di tanggal 24 dan 25 November kemarin. Dan kalau ngomongin soal pola, ini juga ada potensi bisa terjadi double top ya. Nah, maka dari itu kita sudah kebuka posisi short dan target TP-nya itu juga di struktur yang relatif masih cukup baru di tanggal 25 dan 26 November kemarin, yaitu di angka 7,914. Oke, itu kurang lebih untuk posisi futures-nya. Kalau mau lebih konservatif sebenarnya bisa. Target TP-nya boleh pertimbangkan di sini, ya, di angka 8,213. Itu kurang lebih untuk posisi short di Atom. Jadi konservatif di 8,213, yang lebih agresif di angka 7,914. Posisi spotnya di angka 7,914, lalu di angka di MA20 ya, di angka 6,884 dan di 6,612 ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP nggak ada setup future sih jujurnya ya, karena kemarin baru kebentuk struktur di sini jebol ya. Jebol jadi ya udah berarti nggak ada setup ya. Ya, jadi untuk sekarang kita harus bersabar, tunggu sampai dia korektif movement lagi. Kemarin tuh dia ngepump 16,79. Seingat gua tuh kalau nggak salah si CEO dari Ripple ya, dia tuh nggak tahu nggak tahu udah dikonfirm atau masih rumor. Kalau nggak salah tuh CEO-nya tuh mau dijadiin kayak advisor juga kayak si Hoskinson. Begitu. Nah, ini ngebikin XRP lanjut lagi naik. Begitu ya. Oke. Untuk sekarang langsung ke spotnya aja berarti ya. Untuk posisi spotnya berarti di angka 1,476. Lalu di angka 1,396 ya. Dan mungkin yang ketiganya bisa di EMA20 di angka 1,2157 ya. Itu untuk XRP. Next kita masuk ke TON. Untuk TON kemarin itu sudah bukan kemarin, tapi hari ini sudah terjadi retest pertama di angka 6,614. Nah, apabila besok daily close-nya masih di bawah dari 6,614, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP kita di angka 6,21 ya. Itu kurang lebih untuk setup posisi futures di TON ya, tapi sekali lagi dengan syarat kalau sampai besok jam 7 daily close-nya masih di bawah dari 6,614. Posisi spotnya di 6,21 yang ya gue anggap confidence dengan MA200 lah karena cukup dekat. Lalu di angka 5,965 dan di MA20 5,784.
Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua. Sebelum kita tutup seperti biasa, 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.